Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, yang ada di Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sarawak, di Sabah, di Kuala Lumpur, di Perak, dan dimanapun sudah berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara semua pada saat malam hari ini, puji Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nanti bisa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat dan baik selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan, pertolongan, dan segala penyertaan Tuhan yang sempurna hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan melewati hari ini, melakukan tugas kami, tanggung jawab, dan seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan semata. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami merindu untuk meluangkan waktu kami, kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap pribadi kami, urapi kami dan jamah setiap hati kami saat ini, sehingga kami boleh mengerti, memahami semua maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Baik, kita akan membaca bersama-sama di dalam Galatia 6 ayat yang ke-1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Puji Tuhan, saudaraku, kata pencobaan secara sederhana bisa didefinisikan suatu maksud jahat untuk menunjukkan kelemahan dan akan mengakibatkan kejatuhan. Pencobaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia ini, saudara, termasuk orang-orang percaya. Sekalipun harus diperhadapkan dalam berbagai pencobaan, kita sebagai anak-anak Tuhan diperintahkan untuk tetap kuat dan harus mampu mengalahkan pencobaan. Seperti yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita, saudara, menang atas pencobaan di padang gurun. Kunci awal menang atas pencobaan adalah respon hati yang benar, yaitu tetap bersuka cita, tetap berbahagia di dalam Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Saudara, pada umumnya orang akan bersusah hati di dalam pencobaan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk menjaga hati agar tetap mampu bersukacita, saudara. Karena sukacita adalah kekuatan yang memampukan kita bertahan di tengah segala pencobaan. Sedangkan kualitas hidup seseorang akan terlihat pada saat sedang dalam pencobaan. Ada yang kuat, tidak sedikit yang mudah menyerah, saudara. Sekalipun pencobaan adalah salah satu alat uji, tetapi Yakobus menegaskan bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan, saudara. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13, penyebab utama adalah iblis. Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian A mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis seringkali mencobai manusia dengan melancarkan serangan dari sisi jasmaniah, seperti yang dialami oleh Ayub. Sakit, kehilangan harta bendanya, semua anak-anaknya mati dalam sebuah insiden, dan sebagainya. Saudara, seandainya kita adalah Ayub, kita belum tentu kuat menghadapi cobaan itu, saudara. Kita mungkin akan kecewa, marah, menyalahkan Tuhan, meninggalkan Dia. Penyebab lainnya adalah keinginan diri kita sendiri, saudara. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri,
karena ia diseret dan dipikat olehnya. Berawal dari melihat, timbul keinginan dalam hati kita. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Itulah yang dialami Daud, saudara. Jatuh di dalam dosa, perzinahan dengan Batseba. Saudaraku, membentengi diri dengan firman Tuhan dan melekat kepada Tuhan adalah kunci menang atas segala pencobaan. Secara alkitabiah, orang yang bertahan di dalam pencobaan adalah orang yang berbahagia, saudara. Hal itu karena ia tidak menyerah dan dapat menahan suatu ujian atau godaan karena kekuatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Karena hatinya teguh, berupaya mencari dan memecahkan masalah atau persoalan dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Secara alkitabiah juga, jika kita dapat menahan semua ujian atau godaan dalam nama Yesus, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang sudah dijanjikan oleh Allah. Siapapun yang tahan uji dan mengasihi Dia, maka ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan, saudara. Saudaraku, seseorang yang takut akan Tuhan, ia akan selalu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Karenanya, ketika ia menghadapi persoalan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, keluarga, dan pergaulan dan sebagainya, ia percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai. Setiap hatinya semakin teguh, pantang menyerah dan terus berupaya melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat dan kekuatan yang sangat-sangat berharga. Sehingga kita menjadi tangguh, tahan banting, tahan uji, ulet, dan kuat karena Tuhan menyertai dan memberkati kita. Puji Tuhan, saudara. Mari saudaraku, saat ini meskipun mungkin saat ini saudara semua dalam berbagai pencobaan, mari kita tetap tenang, mari kita pandang Yesus dan cari wajahnya selalu. Sebab tidak pernah Tuhan tinggalkan kita, saudara. Tidak akan pernah kita dibiarkan sendiri. Tidak akan pernah kita dibiarkan sampai tergeletak. Sebab Tuhan Yesus yang selalu menopang dan menolong hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa tinggal dalam firman-Mu, sehingga kami kuat dan bertahan saat menghadapi cobaan. Ajar kami untuk hidup dalam sukacita Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami senantiasa berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada yang setia mendengar program ini, baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, dan dimanapun berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi. Memberkati kehidupannya, memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaannya, memberkati usahanya, masa depannya. Tuhan memberkati ladangnya, memberkati hasil kebunnya, pendidikannya. Dan kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Mari Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam belenggu dosa, ikatan dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan negeri kami, pulihkan daerah kami, kota kami, desa kami dari segala permasalahan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa dan saya percaya saat ini kita dikuatkan dan senantiasa diberkati. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.